Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke sesi yang ketiga. Sekarang kita lihat dari sisi kelembagaan, dari sisi kepengurusan. Eh, di koperasi konven dengan syariah hampir sama secara umum. Nanti yang membedakan di konvensional nggak ada dewan pengawas syariah, ya kan? Tapi di dalam koperasi syariah dia harus ada dewan pengawas syariah. Pengawas ini ada ketua, pengurus, ada ketua, sekretaris, bendahara, sama seperti di konven. Kemudian eh, ada pengelola di bawah pengurus ya kan? Ada pengelola yang bertanggung jawab tentang mal. Mal ini penghimpunan ziswap ya Bapak ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi dalam koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah itu diperbolehkan menghimpun dana ziswap. Kemudian ada yang terkait dengan tanwil. Tanwil ini terkait dengan bisnis, transaksi-transaksi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Nah, yang membedakan tadi di konven tidak ada dewan pengawas syariah. Di syariah, koperasi syariah ada dewan pengawas syariah. Apa bedanya dengan pengawas di koperasi? Beda. Kalau pengawas koperasi bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas operasional aktivitas dari sisi operasional manajemen. Sedangkan dewan pengawas syariah itu bertanggung jawab atas kesyariahan produk-produk yang diterbitkan atau dijual atau diberikan kepada anggota koperasi. Nah, dari sisi permodalan, kita bahas dari sisi permodalan Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin mendirikan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah primer ya, dia dia satu koperasi. Modalnya itu kalau dia hanya tingkat kabupaten kota saja gitu kan, kabupaten kota saja itu 15 juta ke atas. Kemudian kalau dia lintas antar kabupaten kota tapi dalam satu provinsi yang sama, ya taruhlah level provinsi itu 75 juta ke atas. Nah, kalau dia nasional antar provinsi itu modal yang harus disetor itu sebesar 375 juta atau perwakilan anggota dari 3 provinsi minimal. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sekunder, ini gabungan koperasi-koperasi syariah menjadi satu gitu ya. Kalau dia dalam kabupaten kota modalnya 50 jutaan ke atas. Kemudian kalau antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu 150 juta dan kalau nasional itu 500 juta ke atas. Kemudian kalau ada koperasi primer atau koperasi yang mempunyai unit. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Jadi koperasi itu nanti macam-macam ya. Ada koperasi konsumen, ada koperasi simpan pinjam. Nah, ini kemungkinan bisa jadi dia adalah koperasi koperasi konsumen yang dia punya unit simpan pinjam syariah di bawahnya gitu kan. Ada unit usaha simpan pinjam. Nah, dalam level eh, eh, apa untuk koperasi primer yang punya unit simpan pinjam modalnya cukup 15 juta. Tapi untuk koperasi unit untuk koperasi yang sekunder yang dia punya unit, maka modalnya di atas 50 juta seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh kalau bagusnya seperti apa sih? Saya senang dengan koperasi konsumen Bapak Ibu. Jadi koperasi konsumen yang dia punya memiliki unit-unit usaha, ada unit toko, ada unit simpan pinjam pembiayaan syariah dan lebih murah modalnya ya kan kalau kita punya koperasi konsumen, kemudian kita punya unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya berapa kalau provinsi itu hanya eh maaf, hanya 15 juta mau ke provinsi mau nasional itu 15 juta tergantung izin koperasi konsumennya ya 15 juta. Tapi lihat kalau dia menjadi bukan unit tapi dia benar koperasi yang mandiri kan induknya dia kalau induknya bayangkan kalau nasional 375 juta sedangkan kalau provinsi itu 75 juta kalau kabupaten atau kota 15 juta ini kan besar ya jadi sama dengan kabupaten kota 15 juta kalau dia di bawah induk koperasi konsumen seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu mau bentuk baru koperasi syariah dengan konsep ini mau yang nasional atau unit baik nasional maupun provinsi. Atau Bapak Ibu mau konversi.
Konversi itu apa? Merubah dari koperasi yang sudah ada yang konven kepada syariah. Itu pun nanti tahapannya jadi permodalannya tinggal menyesuaikan saja. Udah punya modal berapa, tinggal mengikuti proses konversi seperti Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas tentang proses konversinya ya Bapak Ibu. Terima kasih.